Kesedihan dan rasa penyesalan kini tengah melingkupi kalbu putri Nikita Mirzani, yaitu Laura Meizani Mawardi atau yang akrab disapa Loli. Hal itu terungkap dari postingannya di sosial media, berkecamuk rasa bersalah dalam dirinya atas apa yang telah ia lakukan selama ini, entah ditujukan kepada ibundanya Nikita atau kepada netizen. Namun terungkap bahwa Loli meminta maaf atas apa yang ia lakukan selama ini. Secara implisit, terungkap bahwa sikap berontak Loli selama ini kepada orang tuanya tidak bermaksud menjerumuskan dirinya sebagai anak durhaka, tetapi karena ia tidak ingin melakukan hal yang menurutnya tidak baik, meski itu diperintah oleh seseorang yang lebih tua. Loli dengan terus terang mengungkit penyebab awal perseteruannya dengan Nikita Mirzani ibundanya, di mana ketika itu Loli menolak perintah Nikita Mirzani untuk membuli Deodola, ayah tirinya, melalui sosial media. Lantas seperti apa Nikita Mirzani menanggapi postingan Loli tersebut? Benarkah diam-diam ada rasa rindu yang amat dalam pada kalbu Loli terhadap sosok ibu kandungnya dan juga adik-adiknya di Indonesia? Benarkah hati Loli lelah untuk bertikai dan kembali menaruh rasa cinta dan sayang kepada ibundanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Loli kembali melakukan curhat soal kisah sedih yang melingkupi kehidupannya saat ditanyakan tentang identitas sang ayah. Serta Loli juga curhat tentang kesedihan yang ia rasakan, kembali juga ke pokok permasalahan awal yang memicu perseteruannya dengan sang bunda Nikita Mirzani. Loli mengungkap bahwa awal semua ini terjadi ketika dirinya tak mau disuruh oleh ibundanya Nikita melakukan apa yang menurutnya tidak baik untuk dilakukan seorang anak kepada orang tua. Loli yang selama ini terlibat seteru dengan ibu kandungnya juga menulis soal dirinya bukan anak durhaka jika ia menolak sesuatu yang menurutnya kurang baik untuk dilakukan meski itu diperintah oleh orang tuanya, seperti memusuhi ayah tirinya Deodola. Hai semuanya, aku lagi ingin meminta maaf sama kalian. Maafin aku, kadang suka bikin kalian kesel. Maafin aku belum bisa jadi apa yang kalian mau. Maafin aku suka bikin kesalahan dan drama. Maafin aku karena ada banyak banget orang kecewa dan sebagainya. Aku bukan orang jahat. Aku bukan orang suka drama dan keributan. Aku bukan anak durhaka. Aku bukan pemberontak. Aku bukan anak yang suka aneh dan sebagainya. Semua yang aku lakuin bukan pilihan aku. Keluarga berantakan bukan pilihan aku. Semua anak pasti menginginkan sosok ayah dan ibu. Bukan semua diukur dengan kemewahan dan uang. Aku hanya tidak ingin mau disuruh ngelakuin hal yang buruk. Sekali lagi maafin aku semuanya. Kenapa semua orang jahat sama gue? Kenapa mereka selalu hancurin gue? Gue bukan orang jahat. Gue bukan orang jahat. Gue orang baik. Kenapa mereka selalu pikir gue orang jahat semuanya? Kenapa gue selalu dihancurin? Kenapa gue sampai disakitin? Sama semuanya. Udah bisa ngerti, ada satu pun yang bisa rasain sampai gue
yang sakit. Kenapa? Kenapa semua orang jahat sama gue? Entah kebetulan atau merupakan postingan balasan terhadap unggahan Loli putrinya, tak lama setelah itu Nikita Mirzani juga memposting kalimat yang menyinggung soal seseorang yang lebih mementingkan kebahagiaan dirinya dengan membenahi diri, mengubah hidupnya, bukan lagi membanggakan harta yang dimiliki atau mudah tersulut emosi oleh postingan atau perilaku orang lain. Bagi Nikita, belajar bersyukur adalah lebih penting daripada membanggakan kemewahan harta yang ia kumpulkan. Pencapaian terbesarku hingga hari ini bukan soal harta yang berlimpah, bukan seputar materi yang mewah, bukan juga di saat aku harus melebihi apa yang orang lain punya. Tetapi ketika aku mulai berhenti membandingkan diriku dengan laju orang lain, ketika aku sibuk memperbaiki diriku untuk jadi lebih baik dibandingkan diriku yang sebelumnya, dan yang terpenting adalah ketika aku mulai belajar tentang rasa syukur, melihat langit yang indah, masih diizinkan untuk terus beribadah, dan melihat wajah-wajah yang terkasih, itu sudah cukup. Sebelumnya, Loli mencurahkan isi hatinya menyinggung soal makna menangis bagi mereka yang pernah menangis. Menurut Loli, menangis tidak berarti bahwa seseorang itu lemah, melainkan sesungguhnya orang yang menangis itu adalah orang yang kuat. Menangis sendiri tidak menunjukkan bahwa kamu lemah, tetapi itu menunjukkan bahwa kamu kuat. Tulis Loli di akun sosial media pribadinya. Selain itu, Loli juga sempat memposting kalimat rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang telah mencintainya dengan tulus, yang ia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan cinta yang luar biasa itu. Terima kasih telah menemukanku hingga aku kadang merasa bahwa aku tidak layak diberikan cinta sebesar ini, tulis Loli. Sebelumnya, Loli mengungkapkan kesedihan hatinya melalui akun sosial media pribadinya soal perasaan yang berkecamuk dalam dirinya selama tinggal di London. Ia mengaku bahwa dirinya saat ini merasa sangat menderita. Entah apakah postingan Loli tersebut ada kaitannya, namun dalam video terlihat dirinya tengah menangis terseduh-seduh. Loli juga mengungkapkan kesedihan yang mendalam yang ditulisnya dalam bentuk caption di video ia menangis tersebut. Ada hubungan sama Jadi masih kontak sama sekali kak. Ya kan saya di blok. itu udah nggak ada kontak sama sekali kan ini? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Enggak lah, kalau gagal mah udah gua picek, udah gua nggak gagal lah ya. Ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Nggak ada. Kalau gagal anak gua yang dua gagal dong. Baik-baik aja buktinya. Atas postingan Loli tersebut, tampak Nikita Mirzani tidak meresponnya. Tidak ada unggahan atau postingan balasan di akun sosial media pribadinya. Demikian juga ketika Loli mengunggah video dirinya sedang menangis. Tidak ada balasan dari Nikita. Kemudian Nikita justru bertanya-tanya, mengapa banyak netizen mengadu kepada dirinya dikala Loli menangis. Di satu sisi, menurut Nikita, dirinya tidak peduli apapun yang diperbuat Loli. Jika memang ada yang peduli dengan Loli, ia mempersilahkan siapapun untuk mengurusnya, karena dengan tegas Nikita mengatakan bahwa Loli bukan lagi urusan dan tanggung jawabnya. Terus kalau ada yang nangis, kenapa kalian ngadunya ke saya? Kenapa kalian ngadu ke saya? Kalau ada yang nangis, ya biarin aja. Mau nangis kek, mau ngeraung-ngeraung kek, mau jungkir balik kek, mau terjun kek dari gedung, biarin. Kalau kalian care, kalian yang urus lah. Kok heboh
ngetik-ngetik, terus bodoh lah mau nangis kejer kayak so what, ngapain kalian ketik ngomongnya ngetiknya ke sini, nggak ada urusan sama saya. Heboh postingan Loli singgung tak mau buat keributan, dibalas Nikita Mirzani dengan postingan soal fokus memperbaiki diri. Lantas benarkah ahli tarot melihat ada perubahan pada diri Loli yang mulai rindu pada sosok ibundanya dan juga adik-adiknya di Indonesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Di tengah kabar perseteruan antara ibu dan anak, Nikita Mirzani dan Loli, ahli tarot meneropong hal yang menggembirakan. Ya, ternyata situasi kesedihan yang dialami Loli belakangan ini memang meluap dari relung kalbunya yang paling dalam. Tak hanya itu, Loli juga tengah rindu Nikita Mirzani dan adik-adiknya. Selain itu, Loli juga tengah diselimuti rasa rindu yang amat dalam terhadap kampung halamannya, yaitu Indonesia. Dari kartu selanjutnya juga ternyata terlihat kondisi keduanya yang mulai luluh satu sama lain karena menyadari bahwa berseteru tidak menghasilkan apapun selain kerugian yang besar. Karena konflik rumah tangga dan juga karena adanya masalah finansial ya, masalah keuangan di rumah tangganya itu yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Bukan hanya NM dengan mantan suami, tapi malah merembet jadi NM kepada putrinya, ya, putri sulungnya. Konflik besar ini sampai viral ya, sampai ke ujung dunia Inggris sana, wah hebat sekali. Nah ini semua memang menyisakan luka ya, luka hati, luka batin yang sangat dalam bagi ibu maupun putrinya. Tapi ternyata cinta bisa mengalahkan segalanya, alias ada kesadaran. Ada kerinduan seorang anak kepada ibunya, kerinduan anak terhadap kehangatan orang tua, kerinduan anak terhadap kehangatan keluarga, ibu dan adik-adiknya, maupun rumahnya. Pasti ada, apalagi kan dia tinggal di negeri seberang sana ya, di luar negeri, yang otomatis segalanya beda, culture, physical situation maupun kondisi aura atmosfer di negeri sana. Pasti akan terjadi homesick ya, kangen kampung halaman. Pasti terjadi pada si putri itu. Ketika perasaan homesick, kangen kampung halaman mendominasi, meraja, nah ini ada fortune of wheel ya, roda keberuntungan berputar Keisa. Tadi yang cinta welas asihnya di bawah posisinya dilupakan oleh ibu dan putrinya, semua pihak seperti saling lempar-lempar batu ya. Sekarang dibalik, cinta kasih welas asih di atas, rodanya berputar. Cinta welas asih kasih sayangnya di atas ya, sudah di awang-awang. Artinya di sini atmosfer dari welas asih cinta kasih mulai mendominasi di antara keduanya, pihak ibu maupun putri sulungnya yang berkonflik. Diteropong dari kartu tarot, perseteruan ibu dan anak Nikita Mirzani dan Loli akan berujung kelelahan yang amat dalam pada diri Loli karena terus bertikai dengan ibu kandungnya. Hal itu membuat hati Loli mulai luluh karena awalnya Loli sedang mengalami jatuh cinta. Rasa cinta tersebut membuat perasaan kebencian yang ada di hati Loli jadi luluh hingga berubah menjadi rasa rindu kepada Nikita Mirzani dan adik-adiknya. Dan memang akhirnya kerinduan si putri itu karena dia merasa capek ya, lelah hayati. Dia merasa lelah harus membenci ibunya, dia merasa lelah harus bertikai, bertengkar, sampai berkonflik, sampai menjauhkan diri dari ibu maupun adik-adiknya. Karena apa? Perbuatan membenci itu jauh lebih membutuhkan energi yang lebih besar loh daripada kita harus berbuat welas asih. Berbuat welas asih lebih mudah sebenarnya, lebih smooth, lebih lembut juga secara aliran energinya.
Tapi kalau kita harus bertikai, berkonflik, ya, bertengkar, harus sampai saling menjatuhkan, itu energi negatifnya besar dan pasti membuat seseorang menjadi jauh lebih cepat capek, lelah, bosen, broken heart pastinya ya. Sini mulai ya, sepertinya ada pengaruh welas asih bisa bersemayam kembali di hatinya si putri itu karena sepertinya dia sedang jatuh cinta. Sepertinya trigger faktornya adalah si putri itu dia sedang jatuh cinta. Nah, cinta yang mengalahkan segalanya. Awalnya dia jatuh cinta dengan lawan jenis, akhirnya dia teringatkan rasanya jatuh cinta itu sama dengan rasanya jatuh sayang kepada keluarga sendiri. Ya, masih ada cinta-cintaannya kan. Seperti itu. Dan memang sudah waktunya ibu dan anak itu untuk ya berhenti berkonflik ya. Memang sudah perfect momennya, perfect timing mereka untuk berhenti ya, berhenti membenci dan akan kembali rukun lagi kok, rujuk lagi, akan kembali mesra lagi, kembali harmonis, kembali ke sewajarnya. Mereka masih beruntung ya, masih banyak malaikat yang melindungi mereka. Masih stalking, diam-diam stalking, atau dia nyuruh bikin orang lain ya, suruh orang lain untuk bikin akun ya, untuk saling memonitoring ya, untuk saling mengawasi. Masih stalking banget, sampai diam-diam Mama NM itu menyuruh ya, sampai mungkin ngebayar seseorang, orang terdekat si putrinya untuk monitoring ya. Mengejutkan, dari kartu tarot terlihat kerinduan Loli terhadap Nikita dan adik-adiknya. Lantas, seperti apa sikap keras Nikita Mirzani sebelumnya terhadap Loli yang sempat berniat pulang ke Indonesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Traka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Perih, sakit hati yang dirasakan Nikita Mirzani selaku ibu akibat ulah putri sulungnya Laura Meizani Mawardi alias Loli membuatnya tak peduli lagi dengan Loli. Saat Nikita mendengar kabar Loli akan kembali ke Jakarta, Nikita Mirzani bahkan berharap agar Loli tidak pulang lantaran ia takut sifat keras dan suka membangkangnya terhadap orang tua akan menular kepada kedua adiknya yang masih kecil dan kini tinggal bersama dirinya di Jakarta. Menanggapi pernyataan penolakan dari ibundanya, Loli mengaku akan tetap kembali. Namun setiba di Jakarta, ia akan menyewa apartemen dan tidak akan kembali ke rumah ibundanya lantaran ia sudah dicoret Nikita Mirzani dari kartu keluarga. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan bebas. Pulangnya kemana? Ya ke Indo. Kemana lagi? Paling aku nanti nyewa apartemen atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Gampang lah itu mah, kalau di Indo mah gampang. Kalau di Indo tuh gampang, bisa nyewa apartemen atau nggak aku bisa kan nanti kan aku kalau misalnya mau aku jadi pulang itu paling aku sama teman aku terus aku balik lagi ke UK. Mau minta uang sama gua nggak mungkin gua kasih duit, nggak akan jemput. Sayang duit gue udah kehabisan 150 juta, udah 2 kali beli tiket gosong. Emang habis masuk habis gituin gue terus tiba-tiba gue masih biayain.
Deh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.